Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Menko, Bapak Muhajir Effendi, yang saya hormati Rektor dan seluruh pimpinan Universitas Paramadina, hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama, dalam hari yang sangat berbahagia ini, saya ingin sampaikan ucapan selamat atas ulang tahun ke-24 Tiga Windu Universitas Paramadina. Untuk itu marilah kita semua mendoakan atas upaya dan atas usaha-usaha yang telah dijalankan oleh Bapak Dr. Nurhalis Majid yang telah mendirikan inisiatif dan mendirikan universitas ini, dan juga tentu saudara-saudara yang mendukungnya. Tanpa upaya dari Pak Nurhalis Majid yang memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat penting dalam kemajuan umat ini, tentu kita tidak berada di tempat ini. Tentunya masih banyak hal yang harus dilaksanakan untuk membangun universitas ini, dan itulah tugas-tugas kita semua, tugas daripada pimpinan universitas. Dan tentu kita terima kasih kepada para mahasiswa yang dengan tekun belajar di universitas ini. Apabila kita berbicara dalam kesempatan ini dalam rangka Dies Natalis Universitas Paramadina yang membicarakan tentang manajemen, bagaimana membantu memberikan kita kedamaian, keadilan, dan untuk kesejahteraan bangsa. Jadi bagaimana manajemen dan kepemimpinan ini yang kita kelola untuk hal tersebut. Tentu kita mengetahui bahwa bangsa ini sudah 76 tahun, 77 tahun malah tahun ini. Dan itu tentu menghasilkan banyak kemajuan-kemajuan. Samping tentunya juga banyak hal-hal yang harus kita perbaiki, kita tingkatkan, dan kita upayakan agar lebih memberikan dampaknya kepada kemajuan dan keadilan bangsa ini. Dalam Pancasila ada dua kata tentang keadilan, tentang adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terakhir, keadilan masyarakat untuk keseluruhan kita, untuk seluruh masyarakat. Itu tentu memberikan kita sesuatu nuansa bahwa adil dan maju adalah suatu bagian daripada upaya bangsa ini. Dalam membina keadilan dan kemakmuran secara bersama-sama tentu bukanlah hal yang mudah, tapi harus kita lakukan. Kita memahami bahwa keadilan itu berarti kita semua upaya kita ialah untuk kepentingan semuanya, masyarakat kita semuanya. Tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi. Walaupun kita tahu dalam kenyataannya bahwa kehidupan masyarakat kita ada yang kehidupan yang baik, ada yang kurang baik, ada sangat kurang mampu. Semua hal ini tentu harus menjadi upaya kita semua untuk memperbaikinya. Di samping rasa keadilan itu, tentu juga kita harus membina manajemen yang baik sehingga tidak timbul konflik-konflik. Pengalaman kita semua berbangsa selama 70 tahun lebih, itu kita memahami bahwa setidak-tidaknya adalah 15 konflik besar dalam negeri ini yang melibatkan banyak korban. Setidak-tidaknya korban 1.000 orang di atasnya, itu 15 kali. Dari 15 konflik itu 11 karena ketidakadilan sosial, ketidakadilan politik, ketidakadilan ekonomi. Semua itu menyebabkan ada konflik. Karena itulah memang bahwa tujuan kita bernegara sesuai dengan apa yang kita selalu yakini dan selalu lakukan ialah keadilan bagi seluruh masyarakat. Nah, karena itulah maka upaya-upaya mencapai keadilan itu tentu harus dilaksanakan dengan manajemen pemerintahan dan yang baik.
Hal yang tentunya yang menjadi pendorong utama kemajuan ini adalah bidang ekonomi dan sosial. Di bidang ekonomi tentu diyakini karena inilah yang bisa memajukan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran inilah yang dapat kemudian menjadi adil apabila kita melaksanakannya secara baik. Karena itulah maka Unpad Madinah haruslah menjalankan suatu pendidikan yang baik yang memberikan semangat terutama kepada umat generasi muda untuk berusaha sebaik-baiknya. Selalu saya berikan bahwa salah satu upaya untuk mencapai keadilan dan juga kemakmuran ialah melaksanakan ekonomi dunia usaha perdagangan yang baik antara kita semua. Kan hanya itulah yang dapat meningkatkan kemakmuran yang adil apabila kita semua menjalankan seperti itu. Saya mempunyai beberapa pengalaman dalam hal menyelesaikan konflik akibat ketidakadilan. Konflik di Aceh contohnya. Itu bukanlah tentang bagaimana syariat Islam dilaksanakan, karena memang sudah dilaksanakan oleh masing-masing kita umat. Tapi rasa tidak adil dalam ekonomi. Di Aceh, kaya dengan sumber daya alam, tetapi masyarakat tidak menikmati kemakmuran itu, kekayaan itu dengan merata, dengan baik. Di Poso dan Ambon, ketidakadilannya dalam bidang politik. Dahulu, waktu demokrasi yang terpimpin, gubernur, wali kota, atau bupati, itu selalu ada harmonisme antara wakil dan bupati dan wakilnya, gubernur dan wakilnya. Kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen. Kalau gubernurnya Kristen, wakilnya Islam. Contohnya seperti itu. Selalu demikian yang terjadi. Tapi dalam demokrasi yang kemudian lebih di waktu reformasi, hal ini the winner take all. Yang menang yang mengambil posisi yang semuanya. Maka terjadilah konflik-konflik ketidakadilan dalam pemerintahan, dalam politik yang kesemuanya. Begitu juga konflik kedaerahan, permesta, PRRI permesta. Konfliknya ialah karena merasa daerah-daerah itu mempunyai kekayaan tapi kurang menikmati kekayaan daerahnya masing-masing. Maka terjadilah konflik selama tahunan dan 3-4 tahun yang terjadi PRRI permesta itu. Dan semua dapat diselesaikan apabila ada keadilan dan kepemimpinan. Begitu banyak hal-hal yang seperti itu yang terjadi. Dan kita harus sebagai pemimpin, sebagai penyelenggara, tapi untuk menjalankan keadilan dan kemajuan ekonomi, maka sumber daya manusia, SDM sangat penting sekali. Karena siapa yang akan melaksanakan kemajuan itu, keadilan itu, tanpa sumber daya manusia yang baik, yang dapat meningkatkan kemajuan masing-masing. Karena itulah maka Unpad Madinah dan lembaga pendidikan lainnya, tujuannya ialah meningkatkan sumber daya manusia kita. Agar kita tidak tergantung kepada sumber daya masuk dari luar. Kita perlu kerjasama. Kita perlu teknologi yang baik secara kerjasama. Tapi kita juga harus menguasai teknologi itu, menguasai masalah-masalahnya, menyelesaikan kekurangan kita. Dengan cara itu maka keadilan akan kita capai. Tapi keadilan juga harus berarti bahwa kita semua saling menghormati. Yang besar, yang kaya tentu membayar pajak yang baik dan menghormati yang kecil, membantu yang kecil. Yang kecil juga harus bekerja dengan sebaik-baiknya supaya menjadi besar. Itu upaya semua. Tanpa sumber daya manusia yang baik, maka kita tidak akan mencapai rasa keadilan masyarakat seperti itu. Karena itulah maka dalam pertemuan ini, dalam Dinasti Studies Pramadina ini, kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas upaya kita selama hampir 25 tahun, 8 dekade, 24 tahun. Karena itulah maka dengan upaya itu akan memberikan sumbangan kepada kita semua, memberikan sumbangan kepada generasi muda kita semua untuk bekerja lebih baik
dan juga tentu bekerja untuk kemajuan serta keadilan bangsa ini. Karena memang itulah tujuan kita merdeka, itulah tujuan kita untuk maju, memajukan bersama. Terima kasih sekali, selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.